Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahayartanti dan teman saya Kaila Nazwa. Pada video materi kali ini kami akan membahas tentang puisi yang menginspirasi. Yang pertama ada pengertian puisi. Menurut Herman Waluyo menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang dipadu dan pilihan kata-kata kias dalam kurung imajinatif. Unsur puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik merupakan berbagai sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Unsur ini merupakan berbagai pembentuk tema yang tampak langsung pada puisi, diantaranya kata konkret, diksi, majas, dan atau gaya bahasa, imaji, tipografi, serta versifikasi, bunyi, rima, dan ritme. Selanjutnya ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata dengan pertimbangan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, serta kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Penyair biasanya menggunakan kata konotasi dalam kurung bermakna tidak sebenarnya dan kata berlambang atau kata yang mewakili makna lain. B. Imaji. Imaji atau pengimajinasian atau daya bayang merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan suasana, perasaan, atau bentuk imajinasi lainnya berupa berbagai indera manusia, misalnya imaji visual, auditif, dan taktil. C. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mewakili makna wujud, fisik, benar-benar sesuatu yang wujudnya nyata dan sudah tidak abstrak. Dapat dikatakan kata konkret merupakan kebalikan dari kata simbol, konotasi, atau gaya bahasa lain yang tidak mewakili objek atau subjek yang sebenarnya. Kata konkret dalam puisi terkait dengan perlambangan atau kiasan yang ingin disampaikan penyair. Selanjutnya ada majas. Majas dalam kurung gaya bahasa atau bahasa figuratif, suatu kalimat yang memacarkan banyak makna sekaligus melalui gaya bahasa yang disampaikan secara imajinatif dan kiasan dengan cara membandingkan, melebih-lebihkan, dan sebagainya. Terdapat 3 majas, yaitu 1. Majas personifikasi, yaitu pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Yang kedua, majas hiperbol, yang berarti ucapan, ungkapan, atau pernyataan kiasan yang dilebih-lebihkan. Yang ketiga, majas asosiasi, yaitu bahasa yang membandingkan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah semua hal bersinggungan dengan bunyi pada setiap kata, baris, dan bait puisi. Terdiri atas rima, ritme, dan metrum, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi merupakan tata letak berbagai satuan bahasa dalam puisi. Contoh firasat, dituliskan pada tengah. Karya ini terdiri atas 7 bait yang masing-masing memiliki jumlah baris sebagai gambar di bawah ini. Selanjutnya setelah unsur fisik ada unsur batin. Unsur batin merupakan hal-hal yang tidak tampak, namun secara tidak langsung kehadirannya dapat dirasakan. Unsur batin puisi meliputi tema, perasaan, nada, atau sikap penyair terhadap pembaca dan amanat. A. Tema. Tema merupakan gagasan pokok yang ingin dibawakan oleh penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam pengembangan puisinya. Misalnya, tema yang diangkat adalah cinta, maka keseluruhan pembentukan puisinya akan dilandaskan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan cinta. B. Perasaan atau ekspresi. Puisi dapat mewakili ekspresi dan berbagai perasaan penulisnya. Ekspresi itu dapat berupa rasa syukur, kerinduan, kegelisahan, atau pernyataan kasih sayangnya terhadap seseorang, hingga kekagumannya terhadap keindahan alam. Selanjutnya ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap tertentu yang dibuat oleh penyair terhadap pembaca. Misalnya, apakah puisi bersifat menasehati, menyindir, atau hanya memberikan suatu gagasan dan cerita tertentu. Adapun suasana adalah akibat yang ditimbulkan dari lap, ekspresi, dan unsur lain dari puisi terhadap pembaca. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan makna berupa pesan atau gagasan keseluruhan yang dapat disampaikan oleh penyair. Apakah penyair mengajak pembaca tak berbuat suatu kebaikan, menanggapi suatu isu sosial dan politik, menjadi lebih terhadap suatu masalah, ataukah hal lainnya.
Selanjutnya ada memusikalisasi puisi. Puisi dapat pula dialihwahanakan atau ditransformasikan ke berbagai bentuk karya lain, misalnya berbentuk novel, tari, drama, teater, dan cerita pendek. Puisi pada dasarnya telah memiliki unsur musikalisasi sendiri, yaitu melalui irama, rima, dan metrum. Unsur musikalitas ini diharapkan akan lebih menonjol, lebih dapat dinikmati, dan memunculkan nada dan suasana dengan dimusikalisasikan, yaitu dengan memberikan unsur musik ke dalam puisi. Yang kedua, bentuk musikalisasi puisi. Berbagai pendapat mengenai pengertian dan bentuk-bentuk musikalisasi puisi. Secara garis besar, bentuk musikalisasi puisi dapat dibagi menjadi 4 kategori berikut ini. Yang A, musikalisasi puisi total, yaitu seluruh isi puisi diubah dan diterjemahkan ke dalam bentuk instrumen musik. Penyajiannya tidak ada pembaca puisi atau mungkin hanya ada penyebutan judul saja. Yang B, musikalisasi puisi iringan, yaitu puisi disajikan dengan iringan permainan alat musik, misalnya alat musik tradisional seperti gitar, piano, dan biola. Yang C, musikalisasi puisi lagu, yaitu seluruh isi puisi diubah ke dalam bentuk lagu. Dengan demikian, lirik lagu berasal dari puisi dan dinyanyikan bersama dengan iringan musik. Yang D, musikalisasi campuran, yaitu puisi disajikan dengan membaca puisi sambil diiringi musik dan juga dinyanyikan. Jenis musikalisasi ini merupakan perpaduan antara musikalisasi puisi iringan dan lagu. Lalu yang ketiga ada unsur-unsur musikalisasi puisi. Yang pertama ada nada. Tinggi rendahnya bunyi, puisi dibacakan atau dinyanyikan sesuai nada iringan musik yang digunakan. Yang kedua ada irama, turun naik lagu yang beraturan. Yang ketiga ada pelafalan, proses atau cara penghafal puisi harus dilafalkan jelas agar pendengar dapat memahami dan menjiwainya. Yang keempat ada harmoni, pernyataan rasa aksi, gagasan, dan minat. Yang kelima ada ekspresi, pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan penyaji.